Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah perbankan syariah, Profesor Dr. Haji SHMA dan Dr. Mutawali SEI MM. Dan terlupa kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan kesimpulan dari hasil interview atau wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Muawiyah dengan yang terakhir 080 dari kelompok 10. Baik, lanjut. Jadi di sini saya mewawancarai Bapak Reja Pahlevi MH selaku dosen. Di sini pertanyaan yang pertama, dalam bermuamalah pasti ada transaksi-transaksi yang digunakan. Nah, dalam ekonomi syariah, transaksi yang digunakan pasti menggunakan prinsip syariah. Bagaimana pandangan Bapak terhadap transaksi-transaksi jual beli dalam hukum ekonomi syariah? Di sini beliau menjelaskan bahwa kesimpulannya yaitu dalam bermuamalah bahwa kita sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan peran orang lain termasuk dalam memenuhi kebutuhan kita sendiri. Maka dalam hal ini transaksi yang dilakukan tidak terlepas dari syariat Islam itu sendiri. Artinya suatu ketetapan yang harus dilakukan dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Salah satu yang dilakukan dalam bermuamalah contohnya yaitu jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, dan sebagainya. Tidak terlepas daripada syariat Islam. Selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip yang harus ditanamkan. Yang pertama, hukum dari muamalah itu adalah mubah atau diperbolehkan. Artinya, tidak boleh melakukan prosesi muamalah dalam kondisi bahwa sesuatu itu dihukumi haram. Jadi, jika ingin melakukan bermuamalah, itu sesuatu yang dilakukan itu harus boleh hukumnya gitu. Yang kedua, harus sukarela. Yakni antara pembeli, maaf itu salah ya. Jadi antara pembeli dan penjual harus suka sama suka, ridho, setuju di antara keduanya. Dan yang ketiga, barang atau sesuatu itu bermanfaat, yakni membeli barang atau melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan mendatangkan mudarat. Jadi secara umum pandangan beliau terhadap prinsip dalam bermuamalah yaitu sesuatu itu harus tidak terlepas dari hukum Islam sendiri, yaitu bermuamalah itu harus sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. Maqasidus syariah diantaranya yaitu menjaga mal atau harta dan menjaga diri. Artinya menguntungkan secara syariat dan kita sendiri merasa senang dan tidak terlepas dari sukarela di antara keduanya. Dan lanjut, pertanyaan yang kedua yaitu dalam transaksi jual beli ini pasti ada transaksi yang dilarang seperti riba, gharar, tadlis, dan sebagainya. Menurut Bapak, apakah di zaman sekarang ini masih banyak orang yang melakukan transaksi ini atau transaksi yang dilarang ini? Kemudian bagaimana pandangan Bapak terhadap masih banyaknya orang yang menggunakan transaksi yang dilarang ini? Kesimpulan dari penjelasan beliau yaitu transaksi jual beli yang dilarang diantaranya riba, gharar, tadlis, maisir, dan sebagainya. Yang pertama, riba, yaitu melebihkan sesuatu yang lebih dari kadarnya atau dilebihkan dari pokoknya, dan itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian pada suatu objek, baik dari zat atau barangnya. Contohnya, membeli hewan seperti kambing, sapi, unta, dan anak yang dalam kandungannya. Jadi di sini yang dimaksud dengan gharar itu adalah membeli sapi serta janin atau anak yang masih ada dalam kandungan si induknya. Nah, ini tidak diperbolehkan karena mengandung gharar atau ketidakpastian. Contohnya nih,
membeli anak unta yang masih dalam kandungan, yaitu membeli hewan itu dengan harga yang cukup mahal dan dengan niat unta perempuan itu dengan unta perempuan dengan yang si membeli itu berharap untanya sedang mengandung. Jadi membeli unta perempuan itu dengan membeli unta perempuan dengan kandungannya yang di dalamnya dengan tujuan adanya keuntungan selain membeli induknya. Padahal pada konteks yang tidak mengetahui konteksnya tidak mengetahui bahwa apakah di sana ada isinya atau tidak. Jadi mengandung sesuatu yang tidak jelas dan hal tersebut dilarang karena masuk dalam haramnya transaksi. Jadi di sini yang si pembelinya itu membeli unta perempuan, maksudnya betina, unta betina, dan si pembelinya itu berharap di dalam unta betina itu dia sedang mengandung gitu. Jadi dia ingin membeli unta induknya dan kandungan yang ada di dalam kandungan untanya itu. Nah, ini tidak diperbolehkan karena kita belum mengetahui gitu apakah di dalamnya itu benar ada janinnya atau tidak gitu, dan belum tentu juga ketika si anak unta itu lahir dia selamat atau enggak gitu. Jadi di sini terdapat ketidakjelasan atau ketidakpastian atau disebut dengan goror. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika ada seseorang ingin membeli pohon kita yang berbuah. Jadi ada orang nih yang mau beli pohon kita, nah pohon kita itu berbuah. Nah, si yang belinya itu berharap bahwa pohon kita dengan biasanya berbuah lebat, maka pada tahun waktu itu dibeli. Dan berharap ketika berbuah, maka milik dia yang membeli. Padahal belum berbuah dan musimnya belum terjadi. Konsep jual beli itu tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakjelasan. Jadi kita punya pohon nih, pohon rambutan misalkan. Pohon rambutan kita itu lebat gitu setiap tahunnya, banyak banget buahnya. Terus ada yang pengen beli si pohonnya itu dan buah-buahnya juga gitu, tapi dia belinya pas tahun mau berbuah itu, padahal di situ si pohonnya itu belum ada buahnya dan belum musimnya gitu. Jadi di situ ada ketidakpastian. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tadlis. Adanya unsur penipuan dalam transaksi muamalah. Jadi tadlis itu sama dengan penipuan. Contohnya kita membeli sesuatu di online, kita tidak tahu barangnya, atau kita beli langsung kepada teman yang pada kenyataannya teman itu menawarkan berbagai macam keunikan dan keuntungan besar. Harapan ketika saya membeli misalnya akan mendapatkan kebaikan sesuai apa yang saya harapkan. Ternyata ketika barang itu diterima tidak sesuai sama sekali dengan yang ditawarkan. Hal tersebut mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan. Jadi contoh tadi itu jadi ada teman saya gitu melalui online menawarkan suatu barang pada saya. Dia mengatakan bahwa barang ini tuh bagus banget. Nanti kalau misalkan pokoknya barang ini tuh banyak manfaatnya, profitnya banyak banget gitu. Pokoknya dia menjelaskan dengan menawarkan dengan berbagai macam keunikan dan seakan-akan kita akan mendapatkan keuntungan besar jika membeli barang tersebut. Ternyata ketika barang itu sudah sampai ke rumah kita, itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan si penjual itu, dengan yang ditawarkan sebelumnya sama si penjual itu. Maka di sini terdapat tadlis, itu penipuan. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga terkait tentang transaksi yang mengandung riba. Di zaman sekarang ini masih ada di mana-mana, riba itu masih ada di mana-mana. Nah, apakah Bapak bisa menjelaskan hukum riba dalam hukum ekonomi syariah itu bagaimana, dan bagaimana pandangan Bapak terkait riba ini yang masih ada sampai saat ini? Nah, penjelasan dari beliau yaitu riba sampai sekarang yang disadari dan tanpa disadari banyak dilakukan oleh berbagai macam perorangan maupun instansi. Maka yang harus kita lakukan yaitu yang pertama berhati-hati. Jadi kita harus berhati-hati. Yang kedua
harus belajar banyak mengenai prinsip dasar muamalah atau belajar ilmu-ilmu terkait ekonomi syariah. Jadi sehingga apa yang kita lakukan tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Jangan sampai kita dan orang lain rugi secara kebendaan dan amaliyahnya jika kita tidak memahami prinsip dasar mengenai bermuamalah. Jadi kita harus berhati-hati yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar mengenai prinsip dasar muamalah. Jadi kita harus tahu ilmu bermuamalah dalam Islam itu kayak gimana supaya kita tidak rugi dan orang lain juga tidak rugi. Terus selanjutnya contoh riba, misalnya contoh riba, misalnya kita meminjam uang 1 juta, tapi saat membayar terdapat kelebihan atau bunga. Kemudian pada kendaraan dan barang yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ternyata pembayaran itu yang diminta tidak sesuai dengan apa yang kita pinjam. Hal tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat, tetapi dalam perspektif ekonomi Islam, maka adanya ketidaksesuaian. Oleh karena itu, kita harus belajar prinsip dasar dalam bermuamalah agar kita tidak tertipu, agar mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan terpenting adalah apa yang kita lakukan tidak terlepas dari amaliyah yang baik. Jadi, contoh riba di sini yaitu ketika kita meminjam uang kepada rentenir gitu dalam waktu tertentu, kemudian kita tidak bisa pada saat waktunya sudah habis, kita tidak bisa membayar utangnya gitu. Misalkan kita meminjam 1 juta dan pada saat waktunya sudah habis, si rentenir itu memberikan bunga gitu. Jadi kalau kita telat bayarnya, uang yang kita pinjam 1 juta itu berubah menjadi misal jadi 1.200.000. Nah, itu 200-nya itu adalah riba atau kelebihan dari harga pokoknya. Baik, hanya itu cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Syarwandi Nur. Di sini saya akan menyimpulkan dari hasil interview bersama Ustadz Hajrul. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang transaksi yang dilarang oleh Islam. Nah, pertanyaan saya yang pertama kepada Ustadz Hajrul yaitu pada zaman sekarang banyak orang yang melakukan transaksi secara kredit. Nah, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan riba. Nah, disitulah saya akan bertanya kepada Ustaz Tajul. Nah, di sini saya akan memberi kesimpulan. Jadi para ulama mengatakan kredit itu boleh dan ada juga para ulama mengatakan tidak boleh. Mengatakan tidak bolehnya karena mengandung unsur riba. Unsur ribanya di mana gitu? Karena lebih besar, karena lebih besar gitu. Misalnya kita meminjam uang 10 juta dan kita mengembalikan sampai 15 juta. Nah, disitulah unsur ribanya karena lebih dari yang kita pinjam. Nah, poin yang pertama yaitu transaksi berupa uang dan bukan barang jual beli uang masuk ke dalam hukum riba. Yang kedua, diberlakukan bunga untuk uang yang dipinjam. Ini termasuk riba. Apalagi kalau bunga ditentukan sepihak dan dikenakan bunga lebih besar bila ada keterlambatan, itu lebih besar ribanya. Yang ketiga, resiko transaksi lebih besar kepada peminim daripada yang dipinjamkan. Dalam sisi lain, para ulama mengatakan kredit itu membolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Hukum kredit ini juga bercuan pada kaidah usul fikih yang menyatakan bahwa asal dari hukum sesuatu adalah mubah atau boleh. Ada hukum yang mengharamkan ada atau memakruhkannya. Pertanyaan kedua yaitu saya memberikan kesimpulan
bagaimana hukumnya transaksi tukar tambah emas. Di sini saya akan memberi kesimpulan tentang transaksi tukar tambah emas gitu, hukumnya. Nah, praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena objek jual beli dengan sistem tukar tambah adalah emas yang termasuk barang ribawi dan transaksinya dalam praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena praktik semacam ini terlarang dan termasuk riba fadl yang diharamkan, yaitu penukaran suatu barang dengan jenis yang sejenis. Pertanyaan ketiga, yaitu saya memberi kesimpulan dalam Islam kan jual beli yang terlarang salah satunya yaitu tadlis. Nah, tadlis. Nah, saya di sini memberi kesimpulan tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharapkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang yang dijualnya kepada pembeli, sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang. Di bawah contoh transaksi tadlis yang sangat mungkin terjadi di masyarakat, akan tetapi masuk dalam kategori harga, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Yaitu contohnya harga. Pada saat harga beras atau harga minyak goreng turun dan konsumen pembeli tidak mengetahui bahwa harga beras atau minyak goreng sudah turun dalam peristiwa tersebut, di sini penjual memanfaatkan hal tersebut dengan tetap menjual harga beras, minyak goreng sebesar harga pada saat sebelum turun harga barang tersebut. Sekian dan terima kasih atas kesimpulan saya.